Bagi Anda pecinta film Hong Kong, khususnya penyuka film kungfu, tentunya sudah tidak asing lagi dengan aktor bela diri ternama Bruce Lee. Ya, tak hanya tampan dan pintar bela diri, aktor laga ini juga rupanya mewariskan salah satu alat olahraga yang dinamakan nunchaku. Dalam peredarannya, nunchaku atau dalam kata lain disebut double stick, biasanya digunakan oleh petani Jepang untuk menumbuk padi. Namun karena dilarang memiliki pedang, petani tersebut mengalihfungsikan nunchaku sebagai senjata untuk melindungi diri. Seiring berkembangnya zaman, teknik permainan nunchaku sebagai senjata pun menyebar ke berbagai kawasan Asia Tenggara. Setelah itu, muncullah beberapa aliran bela diri yang menggunakan nunchaku seperti yang digunakan Bruce Lee, Wushu, dan aliran karate. Di Indonesia sendiri, perkembangan nunchaku belakangan cukup membludak. Bahkan ada industri yang membuat jenis senjata ini dengan bahan baku kayu kelapa yang dihubungkan dengan rantai. Nama senjata ini sendiri dikenal dengan sebutan ruyung. Ketika peminat nunchaku di Indonesia makin membludak, terbentuklah sebuah komunitas bernama Indonesia Nunchaku Club atau lebih dikenal dengan sebutan INC. Indonesia Nunchaku Club untuk nasional berdiri pada 20 Desember 2008, tepatnya di Senayan waktu itu. Yang kemudian sekarang pindah ke Monas. Untuk region Depok, berdiri tidak jauh dari berdiri INC nasional, sekitar 1 atau 2 bulan setelah berdirinya. Di INC tidak ada tingkatan kasta ataupun juga yang sifatnya membeda-bedakan. Yang lebih utama adalah saling keterbukaan terhadap teknik baru pada setiap individu. Komunitas ini juga boleh diikuti oleh berbagai macam usia. Hanya saja perbedaannya terdapat pada jenis nunchaku yang mereka gunakan. Untuk saat ini di komunitas kami, Indonesia Nunchaku Club, ingin merubah image karena saat ini bukan zaman perang, menjadikan senjata menjadi suatu alat permainan yang menyenangkan. Dalam latihan nunchaku, ada beberapa persiapan yang harus disiapkan. Tak hanya alat yang perlu diperhatikan, jenis-jenis nunchaku pun harus dipahami agar tidak mengalami resiko cedera. Persiapan untuk latihan nunchaku yang pasti pertama niat dan semangat juga. Kemudian dan tidak lupa dengan nunchaku itu sendiri. Nah, untuk nunchaku bisa dibedakan berdasarkan 2 jenis, berdasarkan konektor dan berdasarkan bilah. Untuk berdasarkan konektor ada 3 macam, yaitu berkonektor panjang, sedang, dan pendek. Dan untuk freestyle kita menggunakan yang sedang. Oke, untuk konektor juga terdapat 2 jenis juga, yaitu pertama rantai dan kedua tali. Dan untuk pemula akan lebih safety menggunakan walaupun nunchaku berat atau semacamnya bisa dilapisi dengan foam untuk mengurangi risiko benturan yang benda keras tersebut. Gitu. Dalam olahraga nunchaku, kecelakaan kecil pasti terjadi, mulai dari terbentur hingga kecelakaan-kecelakaan lain yang mungkin bisa membuat badan Anda memar. Namun jangan khawatir, apabila sudah mengetahui tekniknya, Anda pasti akan merasakan bagaimana serunya permainan ini. Untuk menghindari risiko yang pasti, kita harus safety dulu. Untuk awal bermain mungkin menggunakan nunchaku yang foam atau yang minimal nunchaku yang ringan. Dan juga harus mengetahui dulu basic-basic dalam bermain nunchaku itu sendiri. Sebenarnya, dalam nunchaku terdapat beberapa dasar yang menarik untuk kita lakukan. Dari mulai passing, spinning, rolling, hit, strike, dan body more. Dasar ini apabila digabungkan akan menjadi satu kesatuan yang tentunya membuat latihan kita menjadi beragam. Di samping itu, ada jenis peragaan yang disebut freestyle nunchaku. Pada teknik ini, yang lebih menonjol bukan teknik bela diri, namun lebih pada keindahan dan keterampilan memainkan nunchaku. Maka kemudian lahirlah teknik style seperti uri spin, back roll, front roll,
tornado, dan hurricane. Yang pertama, saya melihat nunchaku ini bukan hanya sebagai alat senjata, tapi bisa juga sebagai sarana untuk olahraga, terutama untuk wanita juga. Jadi bisa multifungsi, bisa untuk olahraga, bisa juga untuk sarana bela diri, untuk perlindungan diri kayak gitu. Because she fall in love too often, that's what's the matter. At least I'm talking about I keep my pattern and flattering. She was staring through the door frame and Dalam mempelajari nunchaku, memang tak ada alat pelindung. Namun apabila Anda telah menguasai teknik dasar, sudah pasti tidak akan ada kecelakaan yang tidak diharapkan. Dan pesan terakhir yang kita dapat melalui Indonesia Nunchaku Club ingin mengubah image nunchaku yang tadinya sebagai alat senjata yang menakutkan menjadi sebuah olahraga permainan yang menyenangkan. Maybe we could rock the night alone if we never